Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengorbanan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini atau channel Muhammad Rohimin. Untuk rank yang 34 ini adalah yang berjudul Beratnya Bebanku. Bukan merasa paling menderita di dunia ini, akan tetapi mendapat hal yang sebelumnya tidak pernah diduga, membuat hati semakin keluh dan juga sedih hati. Begitulah nyatanya. Sebagai permulaan ini akan menjadi mempertahankan bagaimanapun beratnya. Seolah-olah diriku ini tidak pernah menanggung seberat ini. Bagaimana tidak dikatakan berat kalau ditunda-tunda mau beribadah awet. Tentu Anda akan bingung, apakah ibadah awet itu? Yang dimaksud adalah menikah atau berkeluarga. Merupakan beban berat jika ditunda. Kalau dirasakan semakin tertekan pikiran ini, bahkan membuat linglung serta menahan betapa pahitnya hidup sendiri. Soal Anda perlu diatur sendiri. Maksudnya soal Anda bagaimana, itu Anda yang mengatur. Kemudian untuk judul yang kedua adalah makin berat. Bukan lagi seolah-olah akan tetapi murni beban berat yang aku pikulnya. Rasa hati ingin memiliki dirinya akan tetapi hancur berkeping-keping karena dirinya jatuh di pelukan orang. Mempertahankan cinta justru malah melonjak tingkah lakunya kepadaku. Kok beraninya menginjak-injak harga diriku? Apa tidak takut kualat ataupun hukum karma yang terus berlaku? Saat merepotkan, memilukan dan menyedihkan, mau meneteskan air mata kok kesannya cengeng. Bila ditahan hati kurang plong, akhirnya menetes juga perlahan dan sakit hati. Biar begini dulu. Suatu hari nanti akan menjadikan kesendirian itu berubah menangis terharu. Berusaha dan berdoa itu tak bakalan terlupakan. Ini semakin berat dalam beban. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang ketiga adalah terteror. Di sini tidak membicarakan teror SMS ataupun teroris, akan tetapi selalu diselidiki oleh kekasih tiap-tiap harinya. Oleh sebab itulah akan menjadi teror dalam hidupku. Begitulah nyatanya. Harus seperti itukah sampai-sampai harus mengatakan risih kepada dirimu? Persoalan lainnya akan berarti tak mau kalau terperiksa. Akan tetapi tolong jangan keterlaluan dan seteliti ini. Bagaimana tidak sebel kalau setiap bekerja harus mengangkat telepon dan membaca cacat panjangmu itu? Sudahlah, kalau saling percaya akan lebih baik biasa-biasa saja, sobat. Sungguh membuat hati sangatlah risih kalau setiap menit dan jam terlalu memperhatikan. Jadi biasa saja akan membuat diriku nyaman. Memang ada yang seperti itu. Untuk judul yang keempat adalah meledekku. Tak mengapa meledekku seperti begitu. Bilang kampungan ataupun katrok. Oke? Akan diriku akui bila itu maumu. Yang penting diriku tidak akan meledekmu. Begitu prinsip hidupku ini. Tetap Anda yang terbaik. Bukan ini memuji Anda, akan tetapi memang pada kenyataannya seperti begitu. Begini saja, jika ada seseorang yang meledekmu, maka jangan dihiraukan. Tiap orang punya pengalaman dan kreatif masing-masing. Daripada meniru-niru akan tetapi terlihat wagu, maka jadilah diri sendiri saja. Tidak menyalahkan siapa saja. Jika dirimu yang terlalu salah, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Jika diriku yang terlalu salah, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Bukan ingin menang sendiri dan mentang-mentang tulisan sendiri, bukan begitu. Suatu ledekan itu adalah hal-hal yang harus kita jangan terlalu menghiraukan. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang kelima adalah menatap diriku. Beginilah diriku dan apa adanya. Tidak ada yang istimewa dan bagus serta akan menjadi nyata. Berat rasanya kalau diriku tidak menatap dirimu.
makanya saling menyapa. Agar sama-sama bisa menatap muka, maka boleh dong saling kepo. Tak masalah kalau itu terbaik untuk kita, berhasil bersama sobat. Mengorbankan waktu dan kau tak kecuali nebeng wifi di tempat lain. Biarpun dirimu mengamati lama, ya seperti inilah. Maaf bukannya diriku sok kepedean kepada Anda. Dan aku sempatkan saja untuk menatap Anda di setiap videomu. Mungkin hanya sebatas inilah kata-kata yang dalam judul menatap dirimu. Jangan lewatkan judul yang lainnya. Ini suatu menatap video ya. Video itu ada yang bagus ataupun ada yang jelek gitu. Untuk judul yang ke-6 adalah pada hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020 pada jam 7.02 pagi. Hujan gerimis tak berhenti-henti. Ini mendung ya. Kami sekeluarga di rumah mau beraktivitas tidak bisa, cuaca dingin, kami pun santai ria. Sehabis sarapan minum kopi hitam sangat syahdu banget. Alhamdulillah punya kopi dan gula di musim hujan. Sungguh nikmatnya tiada tara, meskipun hidup masih compang-camping, tetaplah disyukuri di hati. Memang diriku bukan dari keluarga mampu. Semua sudah pada nasibnya, perkara harta dunia masih bisa dicari berbagai cara yang berbeda. Jangan mengeluh dan merasakan kesedihan ataupun kepedihan. Akankah berubah seiring jalannya waktu nanti? Percaya dan yakin, mohon sama Allah. Ini pada hari ini sudah setahun lah tulisan tersebut. Untuk judul yang terakhir ataupun yang ke-7 adalah sampai kapan. Mau sampai kapan pun tetap bertahan segala ujian dan cobaan hidup ini. Jangan getar tentang semua godaan yang merugikan kita. Masih punya kesempatan, gunakan sebaik-baiknya, ibaratnya tidak menyerah. Seperti kita kehujanan yang ingin mencari tempat berteduh, tergesa-gesa bila melihat tempat yang ada. Kalau dirimu sedang mencarikan rumput untuk sapi ataupun kambingmu, ketika ada hujan deras berteduhlah. Dahulu memang pernah mengalami sering kehujanan dan kepanasan di waktu mencari rumput untuk hewan peliharaan. Tergumam dalam hatiku, mau sampai kapan? Dan pada akhirnya berhenti untuk melakukan hal itu. Diriku ternyata beralih menuntut ilmu tempat jauh, dan itulah kisah. Ini kisah nyata lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya nanti adalah bercerita banyak. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang rank selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.